kita nggak bicara mampu dan tidak mampu, Iya. tapi sekarang itu kita ngobrolnya mau dan tidak mau. Mau dan gitu tidak ya. mau, Iya kan, gitu. gitu kan. Weh, hula hule. Ini dia podcast Universitas Pekalongan bersama saya, the one and only staf kemahasiswaan Universitas Pekalongan, Mr. Fatah Degar Saputra, right here. Dan pada kesempatan kali ini di malam Ramadan, malam penuh berkah, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Banyak sekali yang mungkin ketika nonton ini, wah ini idola saya, Ya, betul sekali, the special one, tetapi bukan Jose Mourinho. Ini adalah saudari Elza Firda Haq, SM. Benar? Iya, betul SM. Iya. Elza ini adalah, saya panggilnya apa ya? L aja ya? Bagus kayaknya L. Boleh gitu Els. ya. Els, Els. something else gitu ya. L Gak aja. apa, Ya? L aja. Iya. Si L ini si L ini dia adalah alumni Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen tahun 2016. Ya, yang mungkin banyak teman-teman mahasiswa mungkin yang sudah kenal sebelumnya, karena ya kita tahu semua bahwa beliau adalah salah satu motivator juga di acara-acara Ormawa, betul? Iya. Ya, dan itulah kenapa si Elza ini diminta oleh banyak orang, meskipun lewat WhatsApp pribadi informasi, Mas panggil KL dong, gitu kan. Lah ini kemudian KL saya sudah kita datangkan di sini. Oke, langsung aja ya kita tanya-tanya sosok yang sangat inspiratif ini, gitu kan. So, El, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, puasanya lancar ya? Lancar alhamdulillah. Iya. Lagi sibuk apa ini? Ini sih sibuk itu aja sih, mentorship aja. Mentorship untuk persiapan S2-nya insyaallah. Oh, kamu punya rencana untuk S2 ya? Insyaallah punya. Iya. S2 itu kuliah magister. Iya, magister. Mengambilnya sama si manajemen keuangan lagi. Oh, berarti kamu dulu waktu kuliah itu ngambilnya konsentrasinya keuangan. Keuangan. Oh, iya. Ya terlihat sih dari sosoknya yang teliti gitu kan, kayaknya si angka-angka itu tidak jauh dari sorot matanya gitu kan ya. So, El, kita mau ngobrolin apa nih? Apa aja sih bebas. Bebas, bener. Oke, kalau bebas sih saya suka ini kalau yang bebas-bebas gini. Jadi si L ini ya itu tadi, selain she's a being motivator, pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Si L ini dia dulu waktu kuliah juga sering ikut acara-acara internasional, pergi ke luar negeri, naik pesawat beberapa kali gitu kan. Coba dong ceritakan bagi pengalamannya pertama kali. Itu pertama kalinya? Iya, ketika jadi mahasiswa Universitas Pekalongan, kemudian dikirim untuk mengikuti acara-acara itu apa aja? Coba diceritakan, barangkali ada yang. Itu waktu semester 4 itu ikut program AIFN. Iya, ASEAN Youth Friendship ASEAN Youth Friendship Network, AIFN. AIFN ya. Itu waktu di Bali sih. Waktu di Bali. Berapa hari di sana? Seminggu. Naik kapal? Naik pesawat itu. Oh, naik pesawat. Gila. Kan karena itu. Berarti Semarang atau Jakarta? Ke Jakarta dulu. Oh iya. Dari situ, terus di situ ya disuruh kita tuh kayak semacam untuk menyampaikan aja, semisal kayak sosialnya di Pekalongan tuh apa aja, terus semisal kan kamu kan khas Pekalongan tuh, terus kamu tuh ada apa aja sih, kayak batik atau apa lah, itu disuruh menjelaskan ke teman-teman semua yang dari luar negeri. Oh iya, gitu. ASEAN, tapi itu tingkatnya ASEAN. Terus iya. lainnya ada lagi enggak? Setelah itu ada lagi yang AYL itu, yang ke Malaysia itu. Yang ke Malaysia, iya, yang waktu itu memang saya juga tahu. Ya itu pertama kali momen saya ketemu sama si L ini gitu kan. AYLS ya, International Youth Leader Summit 2018 ya. di Malaysia. 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. Itu kamu dari Indonesia, cuman kamu?
Iya, enggak, itu cuman ada 2 orang, aku sama Sani, anak Lampung. Anak Lampung dari Universitas Lampung lah. Iya. Oh iya iya. Dan itu waktu itu saya kan disuruh presentasi di hadapan para dosen yang di Malaysia itu kan. Oh iya. Itu berarti di salah satu universitas di Malaysia. Iya. Oke. Oh di Universitas Kuala Lumpur ya? Itu di University Kebangsaan Malaysia. Oh iya, iya benar. UKM di situ. UKM. Dan alhamdulillahnya di situ saya menjadi the best delegations Indonesia. Saat itu juga. The best delegation from Indonesia. From Indonesia. Ya, karena cuma ada 2 gitu kan. Kalau nggak Sani berarti kamu gitu kan. Iya sih ya. Tapi kan tetap aja membanggakan kan gitu membanggakan, kan. Ya alhamdulillah. Oh iya, kita kembali lagi yang waktu di Bali yang se-ASEAN itu, yang dari Indonesia berapa orang? Itu ada sekitar 10 kalau nggak salah. Puluhan dari teman-teman mahasiswi Universitas Indonesia berarti. Iya, 10. Berarti semua membawa lokal pride-nya masing-masing, mempresentasikan ke teman-teman yang ada di ASEAN gitu. Iya, di ASEAN. Berarti banyak teman toh kamu ketika ikut itu? Banyak sih alhamdulillah. Grupnya masih ada, grup WhatsApp-nya? Udah nggak aktif lagi tapi. Kalau yang EYFN-nya EYL masih ada. Kalau yang EYL masih ada. Kalau yang EYL udah nggak ada. Udah iya, dihapus iya. kayaknya. Udah dihapus. Oh iya. Ya karena nggak pernah aktif lagi mungkin ya saat itu juga. Kalau yang itu kan berarti tingkat ASEAN. Kalau yang di Bali itu yang ikut berapa orang? Itu ada 30 orang, berarti yang 20 orang dari luar negeri berarti. Oh. Kalau yang IEL itu sekitar 100 berapa gitu. 150-an lah. Kamu 2 orang ya yang dari sini. 2 orang yang dari Indonesia. Iya. Yang lain kalau yang lain dari paling Singapura, terus Malaysia sendiri, terus juga ada yang dari Cina kayak gitu. Eropa ada? Nggak ada sih. Ya Amerika? paling Brunei, Vietnam, Thailand sih paling banyak. Oh, tetap IELS itu tetap didominasi teman-teman yang dari ASEAN. Tapi ada juga yang dari China. Indonesia, iya ada juga. RRC berarti yang dari Cina berapa orang? Cina 2. Cewek semua? Cowok-cewek. Oh iya. Cewek. Oh, Sani itu cowok atau cewek? Sani itu cowok. Oh, Sani itu cowok. Iya. Begitu ngomong Sani cowok kok kayak ada guratan senyum Dian. Enggak sih. Oh, enggak. Biasa aja. Tapi kalaupun iya juga nggak apa-apa kan? Kan dia udah tanggap adik aja sama aku. Oh iya. Ya kan itu menurutmu itu kan, ya kan? Iya kan nggak apa-apa. Wong malam-malam kan ngobrolin kayak gini kan nggak apa-apa. Iya. Cuman ngobrol doang Cuma kan, nggak ada feel tertentu kan. Oke. Terus ada lagi nggak? Itu terus IES sih, yang International Summit Turki. Oh iya, yang IES ya. IES, tapi ya. itu via Zoom, via online. Iya, Jadi nggak, iya. jadi karena saat itu kan masih COVID tuh, jadi nggak bisa ke Turkinya langsung. Oh, via Zoom itu. Via Zoom, berarti kamu dari rumah. Dari rumah. Iya. Tapi itu posisi kamu masih berstatuskan mahasiswa atau sudah alumni? Masih mahasiswa, semester 6-an kalau nggak Berarti salah. kamu 3 kali berarti ya ikut acara internasional ya? 3 kali. Yang 2 kali ke luar Pekalongan, yang 1 kali via Zoom itu berarti. Via Zoom itu. Oke. Dan yang baru kemarin itu International Moon juga. Lagi itu tapi via Zoom juga. Via Zoom juga. Tapi itu posisi kamu sudah alumni. Dan kemarin juga baru dapat sertifikat the best menjadi sebuah presentator yang baik kemarin itu. Karena waktu kemarin aku bahas tentang sosial budaya di Indonesia gitu. All Indonesia atau Pekalongan? All Indonesia. Oh iya. Kalau yang Aimun. Aimun. Yang Aimun itu orang berapa yang dari Indonesia? Itu orang Indonesia cuma ada 2. Oh, yang 1 dari UI. Oh iya. Sama-sama bawa berarti ya sosial, pembahasannya pakai sosial budaya Indonesia berarti. Iya. Oke. Ya, sudah bisa dipastikan kenapa salah satu alumni yang hebat ini ya, dari banyak alumni Universitas Pekalongan ini, ya karena memang pengalaman yang didapatkan oleh si Elsa ini sebuah pengalaman yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang biasa gitu kan, teman-teman mahasiswa biasa, meskipun itu pun melalui sebuah seleksi, kemudian pencarian dana juga, donatur ya kan, dana beasiswa dan pasti gitu. Perjuangan juga sih. Iya dong. Lagian kamu ketika di Bali, di Malaysia itu bahasanya apa? Inggris? Full Inggris Loh. Jadi kalau pakai bahasa Indo terkena
kena apa? Denda Sanksi? gitu loh, sanksi kayak gitu. Dendanya apa? Suruh buat makalah sampai berapa halaman kayak gitu. Oh tapi kamu saat itu nggak pernah? Nggak pernah Oh iya, alhamdulillahnya. iya, kenapa saya tahu karena kamu nggak tahu berapa halamannya itu gitu. Iya. Kan. Iya. Betul, iya kan, bener Iya, kan. iya. Kalau kamu pernah dikena sanksi berarti kamu tahu halamannya berapa halaman. Berapa halamannya, iya betul. Berarti memang apakah gini? Karena yang digunakan karena itu eventnya internasional, so kamu menggunakan pakai bahasa Inggris ya, English conversation. Berarti kamu pintar bahasa Inggris dong? Enggak sih, karena dulu suka aja sama film-film Inggris kayak gitu. Oh, awal mula kamu suka suka menggunakan bahasa Inggris itu karena film Karena film sama musik sih itu. sama musik. Mm-mm. Itu kapan? Itu SD. SD. Sejak SD tuh udah suka-suka film kayak gitu atau enggak musik-musik kayak gitu. Oh, sama. Saya dulu juga suka bahasa Inggris gitu kan. Ya juga lewat musik, Westlife kalau dulu saya. Westlife ya. Iya, kamu tahu nggak Westlife? Iya, tahu. Oh iya, berarti saya nggak terlalu tua kan? Ya. Oke. Kalau kamu musiknya apa? Kok bisanya itu? Dulu tuh Lebih ke filmnya atau ke musiknya yang bikin kamu suka bahasa Inggris? aku ke musiknya sih. Apa? Kalau dulu tuh musik-musik itu kayak One Direction gitu. Oh iya, kamu kan Aku termasuknya juga suka. iya ya. Baru kemarin sore kan ya. Loh, One Direction kamu SD? Enggak tuh, mungkin waktu kalau SD tuh apa ya? SD itu apa sih? Aku juga lupa sih, Lah Mas. kamu tahun berapa? SD tahun berapa? SD aku tahun Tahun berapa? 2004. 2004. Oh iya. Cuman kamu pernah tahu musik tapi Michael Jackson. Itu tahu. Atau itu atau tahu. Bruno Mars. Itu juga tahu. Oh Bruno Mars. iya. Mungkin kan ya. Kalau Westlife atau Jason Mraz mungkin waktu itu. Jason Mraz ya. Iya kan, mungkin kamu sukanya itu kan. Kalau saya memang dulu Westlife gitu kan. Karena Westlife, ya. di zaman bahula gitu kan, zaman saya masih Iya. kecil itu Westlife gitu loh. Jadi kalau saya dulu sih belajarnya nyanyi karena dulu itu kan pakainya VCD, jadi nggak ada teksnya. Iya, Meskipun nggak ada ada sih yang kalau yang karaoke itu ada iya. ya. Tapi waktu itu memang seringnya yang nggak ada teksnya untuk karaoke gitu kan. Karena dulu VCD playernya nggak ada yang colokan karaoke-nya dulu, jadi kita nyanyi itu hanya sedengarnya gitu kan. Iya. Tapi setelah itu waktu ada yang karaoke-nya, terus ternyata tulisannya yang bener ini, bacanya itu lah ini, terus kemudian baru nyari artinya gitu. Iya. Nyari artinya terus baru tahu lagu ini tuh untuk ceritanya itu Apa kayak artinya gini. seperti itu, Iya. gitu. Kamu kayak gitu juga enggak? Kalau aku lebih ke filmnya sih. Film tuh kan yang ada kayak gitu. subtitlenya. Ya, subtitlenya. Terus nanti kalau ada yang nggak tahu aku cari di kamus atau di mana. Oh kayak iya. gitu. Kalau dulu kita nyari sampai kamus ya, kalau sekarang mungkin di Google Di aja Google mungkin udah ya. ada Iya gitu. kan? Ngomong Tapi gitu. kalau aku lebih suka di kamus karena kalau di Google tuh lebih kayak artinya tuh nggak sesuai aja. kadang nggak sesuai. Nggak serk aja gitu. Iya, benar. Iya sih, memang benar. Bahasa Inggris nih ya, bahasa asing lah ya, paling Bahasa tidak asing. kita harus mulai mengenal bahasa lah, mulai asing. mengenal gitu kan. Mungkin yang teman-teman yang suka dengan budaya Korea atau budaya Jepang gitu kan, selain menyukai budayanya juga mungkin bisa mulai belajar bahasanya gitu kan. Kan untuk keterampilan kita sendiri Iya. juga gitu kan. Wah, asik sekali nih ya. Ternyata pengalamannya banyak si Elsa ini. Jadi pengen mengulik lebih dalam nih. Gini El, coba deh. Kenapa tiba-tiba kamu bisa sering mengisi motivasi di Ormawa? Karena itu berawal dari itu ya, dari background aku ya. Kan karena dulu background aku tuh juga Dikenalnya dari mana? Kamu kok bisanya? Oh ini aja Kak Elsa aja. Karena kan Ormawa kan banyak, terus karena orang-orangnya mungkin juga juga banyak. Gitu. aku pernah ikut ini gitu loh. Oh Mungkin iya, jadi dari tahu juga, ya kan. tahu juga. Informasi dari mulut ke telinga Iya. gitu kan. Terus juga karena aku pernah nulis di blogspot itu mungkin Ada yang kayak, baca. kok ini bagus ya, atau enggak kayak merasa termotivasi banget kan gitu. Lah itu pingin kayak sharing-sharing aja gitu. Oh iya sih, iya seringnya kan sharing pengalaman, Sharing pengalaman gitu kan. gitu. Sempet dulu waktu aku sharing yang tentang di blog sini, sempet juga ada yang nangis karena memang kok
seorang kayak Elsa kok sampai bisa kayak gini ya gitu. Yang pernah dulunya waktu semester berapa tuh pernah kayak diremehin sama temen karena Elsa yang gagap nggak bisa apa-apa deh gitu. Tapi setelah aku belajar, aku kayak aku harus bangkit. Ya aku bisa kayak gitu. Iya sih, memang oh kamu dianggap gagap ya dulu ya? Dulu pernah dianggap gagap, terus sama teman-teman semester 1? Iya, semester 1-2 gitu pernah dianggap seorang apa sih Elsa tuh gak bisa apa-apa kayak gitu. Tapi waktu itu dulu kamu udah bisa bahasa Inggris atau belum? Sudah dong. Saat itu aku tuh udah, tapi aku tuh diem gitu. Belum. Oh iya ya, belum mengeluarkan taringnya ya. Iya, aku diem aja. Baru sampai semester 5 tuh baru kayak ngerasa aku tuh harus bangkit nih kayak gitu. Begitu kamu membuktikan dengan ikut event-event internasional, akhirnya semua terdiam gitu ya. Iya, kayak oh ya udah gimana lagi iya gitu. Iya sih. Iya. Meskipun kamu nggak ada niatan juga untuk membalas dendam itu kan, iya. Ya kan? Kan gimana ya? Karena kan setiap orang tuh kan nggak butuh pengakuan ya, tapi kan pasti bukti yang butuh lah kayak iya gitu. Sih. Itu untuk orientasi sendiri, untuk tujuan sendiri gitu kan, nggak ada untuk karena ingin membuktikan kepada khalayak ramai bahwa sih. Saya adalah gitu kan, nggak kan ada. Iya sih. Ya memang si Elsa ini memang ya kita kenal juga karena kamu juga dulu jadi agen itu ya, tim PMB Unikal juga iya. Bagian pelayanan administrasi ya. Administrasi. Itu bukan pertama kali sih, itu sudah berkali-kali gitu kan, karena kamu juga dulu di AMI. Di AMI juga iya. Terus ya karena event-event internasional itu jadi saya kenal, kemudian dia ikut seleksi tim pelayanan administrasi di PMB Unikal waktu 2019 ya kan. Saya tambah kenal karena memang cerdas sih. Jadi memang teman-teman Ormawa itu memang jeli juga ketika melihat sosok-sosok yang inspirasi ya, yang menginspirasi, yang punya pengalaman yang banyak gitu kan, yang bisa memberikan motivasi luar biasa. Sekarang saya mau tanya, kamu lulus tahun 2020 yang periode Maret September 2020. Nah, yang mau saya tanyakan adalah gini, seorang Elsa dengan segala capaian yang sudah didapatkan ketika kuliah, kamu wisuda cum laude statusnya? Enggak sih, aku enggak cum laude, aku cuman 3,14 doang. Iya. Soalnya emang dari awal tuh aku kayak nggak lebih mentingin ke nilai sih, soalnya aku lebih ke experience aja gitu. Pengalamannya aja. Iya. Yang penting IPK-nya masih aman lah ya. Masih aman gitu. Oke. Gitu. Kembali lagi, kamu lulus dengan segala capaianmu, kemudian kamu diwisuda, ketika kamu kemudian pulang tidur besok paginya nganggur gitu ya kan, menjadi salah satu orang yang nganggur gitu kan, karena belum bekerja waktu itu kan. Apa yang kamu rasakan? Awalnya sih kayak aku gini amat ya selalu lulus ya kayak gitu. Kok gini kayak, amatnya gimana? Kayak yang lebih jelas. Kayak nggak ada pekerjaan aja gitu. Kok nggak ada kesibukan maksudnya? Nggak ada kesibukan aja, terus nggak ada aktivitas gitu kan. Tapi setelah itu aku tuh kayak mikir apa aku buat itu aja ya, buat kayak belajar aja atau sharing lah kayak gitu. Dipakai untuk belajar. Dan akhirnya ada salah satu teman dari luar negeri itu yang dari India itu meminta aku tuh untuk kayak berbagi pengalaman aja gitu. Dan pengen lebih kenal dengan batik saat waktu itu juga. Dan akhirnya aku disuruh menjelaskan sama temanku yang di India itu via Zoom juga waktu itu. Satu orang? Ada 20 orangan. Oh lah, kamu misalnya kenal orang India itu yang dari event yang mana? Itu kan event IFN. Oh, yang waktu kamu semester 4 yang di Bali berarti. Iya. Dan dia itu kan namanya kan Jack namanya Jack dia tuh. Oh iya, nah, cowok berarti. Cowok, dan dia tuh salah satu penyiar radio juga gitu. Tapi seumuranmu? Enggak sih, di atasnya aku kayaknya. Oh, berarti udah lebih senior. Oh, udah. Cuman dia ikut EIFN itu. Oh iya. Jack siapa? Jack Kapur atau Jack Khan atau Jack siapa? Aku nggak tahu nama lengkapnya sih. Iya. Jack aja kayaknya. Jack Kapur mungkin namanya loh. Apa sih nama India itu biasanya apa sih? Sarukan atau Jack Saruh? Oh bukan ya? Udah ada yang lainnya. Jack Bachchan mungkin, Jack Bachchan itu enggak ya? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Kamu asik ya orangnya ya.
Enggak sih, biasa aja. Oh iya. Pekalongan harus bangga sih punya apa namanya. Ternyata kan kamu diam-diam juga memproklamirkan, mempromosikan batik gitu kan. Iya. Banyak orang yang nggak tahu toh. Enggak sih, Ya, saya aja baru tahu nih. waktu itu malah justru saya suruh beli batik katanya kan, terus suruh ngirim ke sana gitu. Cuman emang bisa ya kayak gitu kan. Akhirnya terus dari sana bilang apa ntar aku ke itu aja, ke Indonesia aja gitu. Biar beli batik gitu kan. Ya nggak apa-apa, boleh aja gitu. Ya barangkali ya ada apa namanya penggiat batik Pekalongan yang mungkin nonton podcast Universitas Pekalongan ini, kemudian kok ada ternyata ada kesempatan tuh, bukan untuk bisnis tetapi untuk memperkenalkan aja, disampai ke India. Mungkin bisa aja tuh lewat si L ini gitu kan, barangkali gitu kan. Iya. Barangkali kan batu ya kan, kayu, sampah gitu kan, barangkali kan ya kan. Ada satu lagi limbah batik gitu kan. Tapi, silahkan bro, kalau mau diedit silahkan, kalau mau selalu menghindari fakta gitu loh. Tapi waktu aku presentasi yang tentang sungai itu, yang di batik tuh ada apa kayak ada limbahnya. Limbahnya tuh aku kayak bilang gini, Elsa itu di Pekalongan tuh emang kotor ya gitu. Jadi aku bilang enggak, ini tuh karena apa batiknya kan. Jadi mungkin pada tercemar di sungai-sungai gitu. Jadi mereka mungkin beranggapannya tuh kalau di Pekalongan tuh kumuh gitu loh. Karena banyak sampah juga gitu kan. Apalagi kalau yang kan aku pernah tuh kayak liatin gambar yang di Kali Loji itu yang banyak sampahnya itu. Nah itu terus mereka kayak gitu ya ternyata. Dan setelah aku jelasin ya paham mereka kayak gitu. Tapi kamu pernah nonton itu enggak? Pernah nonton apa yang di YouTube itu kan ada ya bro, yang apa namanya, apa sungai paling jorok juga di India kan ada tuh kan. Kamu balas omongannya si Jack? Iya, saat itu aku belum lihat itu juga sih. Oh iya, harusnya kamu nonton. Jadi kamu harus balas dia ketika ngomong ternyata Pekalongan itu apa jorok ya. India juga jorok gitu kan. Makanannya juga ya kan nggak ada yang nggak higienis gitu ya kan. Meskipun ada juga yang higienis gitu kan. Iya. Oh, di limbah batiknya juga diangkat waktu itu. Iya kan, biar pada tahu juga. Berimbang gitu. Juga gitu kan. Berimbang juga gitu. Ternyata orang India itu juga melihatnya Pekalongan juga apa namanya, ada itunya, ada apa namanya, sisi buruknya juga dari limbah batik itu. Ya semoga saja, kita sih selalu berharap ya, semakin hari mungkin di hari yang sebentar lagi, hari penuh kemenangan gitu kan, kalinya bersih itu gitu, dibersihkan gitu kan, semakin dibersihkan lagi gitu kan. Ya ada selalu akan ada hitam dan putih gitu kan, selalu ada pro kontra dan sebagainya gitu kan. Luar biasa loh si El ini. Kalau haus silahkan diminum. Kita minum dulu ya. Ya seharian ini belum minum ngopi ini kan. Wow, luar biasa ya ternyata ya. Loh, kamu ternyata diam-diam ikut mempromosikan loh. Saya kenal kamu aja itu ikut bangga loh kamu. Soalnya emang aku diem aja gitu loh. Yang penting bermanfaat gitu. Iya, bermanfaat ya gitu. Ini adalah wujud konkret, wujud nyata dari Civitas Akademika, alumni Unikal, agennya Universitas Pekalongan dengan tagline kita transformatif kreatif. Ya ini salah satunya dari banyak gitu kan, karena kan kita juga yang mendatangkan ke sini sosok-sosok inspiratif juga bertahap gitu. Makanya nanti teman-teman kalau yang nonton ini, kalau ada memang punya temennya atau bisa share di komentar, Mas ini ada teman saya juga yang juga dia inspiratif juga nih, barangkali nanti bisa share pengalaman gitu kan, pelajaran gitu loh. Oke, gini ini kan bentar lagi ini kan Lebaran gitu kan. Ini kayaknya agak mendayu-dayu sih, cuman tidak masalah. Ketika ada orang yang bertanya, how to being person like you, bagaimana caranya supaya orang-orang itu bisa jadi yang kayak kamu?
kalau saya pribadi sih nonton kamu bangga juga sih, artinya kamu punya banyak keterampilan, kecakapan, pengalamannya juga banyak. How to being like you? Intinya kan setiap orang tuh kan punya impian ya Mas ya, punya impian. Dan kadang tuh banyak orang yang dia tuh punya mimpi tapi cuma bilang doang gitu loh. Jadi aku pengen ini, aku pengen itu gitu loh. Jadi nggak ada actionnya gitu. Dan harusnya kalau kita punya mimpi itu juga harus punya action yang kuat sama doa yang kuat juga gitu. Dan pastinya kita harus juga menikmati setiap prosesnya kayak gitu. Dan kalau kita gagal ya wajar kan, soalnya kan memang kalau kita gagal tuh kan salah satu kunci biar kita tuh biar sukses gitu loh, biar maju kayak gitu. Lah kalau misal baru 1-2 kali udah nyerah ya susah kayak gitu loh Mas. Jiwa strugglingnya juga kurang ya. Iya juga kurang kayak gitu. Tapi dari obrolan yang kalau menilik obrolan ke belakang tadi, ketika kamu dianggap ya mohon maaf dianggap gagap oleh teman-temanmu, artinya dari kekurangan ya, kita bilang itu kekurangan, nyatanya kamu juga bisa membuktikan kok. Iya bisa ya membuktikan kan? Artinya kan dari kekurangan, jika kita memang berusaha mau gitu ada kan, tekad juga iya gitu kan, gitu kan, pasti bisa. Jadi memang problemnya adalah bukan kita nggak bicara mampu dan tidak mampu, tapi sekarang itu kita ngobrolnya mau dan tidak mau, dan gitu tidak kan? mau, ya kan, gitu kan. Makanya buat teman-teman nih ya, kalau yang memang punya impian ya dilakukan, bukan yang di-post aja gitu kan. Contoh selalu posting tentang nge-gym gitu kan, biar badannya sehat dan sebagainya gitu, badannya six pack dan sebagainya, tapi hanya posting, kemudian Anda cuman rebahan, percuma. Jadi lebih baik Anda diam, Anda melakukan treatment tertentu gitu kan. Kalau memang tujuannya ingin bikin badan sehat, badan six pack dan sebagainya, nggak usah banyak ngomong, tinggal lakuin aja gitu kan ya. Ini luar biasa sekali malam hari ini, bikin saya semakin bersemangat loh ngobrol ini. How to being like you is struggling number 1 gitu kan. Berusaha adalah nomor 1. Iya, berusaha. Diikuti dengan doa. Iya kan. Dan juga action juga harus seimbang. Doa juga harus dong, ya kan, apalagi di bulan penuh berkah ini gitu kan. Iya. Saya mau tanya lagi. Kamu pasti punya idola dong. Maksudnya kamu punya role model, kamu punya influencer. Siapa? Kok bisa-bisanya jadi orang seperti kamu loh? Ada sih, dan itu tante aku sendiri. Tante? Karena tante aku tuh juga dulu kan S1 di UGM, dia aktif juga, terus ikut kayak semacam volunteer gitu. Terus S2 juga dia di Thailand dapat scholarship juga, dan ini S3-nya lagi di Swiss. Ini masih di Swiss? Di Swiss S3. Ini masih di Swiss? Masih di Swiss juga. Oh, iya. Dan itu kayak buat aku tuh ya kayak termotivasi lah kayak gitu. Swiss itu yang es ya? Maksudnya yang salju ya? Iya, yang di Eropa berarti itu tuh. Iya, Eropa Barat kan, Swiss itu kan. Yang coklat itu kan, yang banyak coklatnya. Iya, coklatnya betul. Masih di sana ini? Masih di sana sekarang. Umur berapa sih tantemu? 29. Oh, berarti belum nikah? Udah nikah. Oh. Dan nikah udah punya anak 1. Oh, suaminya di sana juga? Iya, di sini juga. Bareng juga. Oh, bareng. Jadi tanteku tuh S3 dan sedangkan suaminya tuh udah doktor, udah jadi profesor di sana. Oh, profesor, dia ngajar di sana di Universitas Swiss. Iya, dia ngajar di sana. Gitu. Itu tante maksudnya dari bapak atau dari? Itu tante itu berarti dari bapak. Berarti orang Pekalongan? Orang Pekalongan aslinya. Luar biasa ya saya. Swiss itu keluarga dari bapak orang Pekalongan berarti ya? Iya, orang Pekalongan. Iya. Beliau juga bahasa Inggris juga? Iya. Ngambilnya apa? Sastra Inggris juga. Sastra Inggris juga. Dulu. Pinter bahasa Inggris, terus beliau ngambil sastra Inggris. Oleh karena itu kamu ngelihat beliau, akhirnya kamu suka bahasa Inggris. Iya. Oh, dan salah satu. Jadi juga salah satu role model juga buat aku gitu. Oh iya. Kenapa nggak orang tua nih? Mohon maaf nih. Maksudnya biasanya kan kadang ada yang mengidolakan bapaknya atau ibunya gitu. Iya, mungkin pertama sih orang tua. Iya. Iya kan. Cuman
dulu sempet aku tuh bilang ke bapak ibu kan, kalau Pak, kalau aku tuh ngefans sama, maksudnya aku tuh pengen kayak bapak gitu kan lah. Tapi katanya dia bilang kalau jangan kayak bapak, jadi kamu tuh harus bisa lebih dari bapak gitu loh. Karena bapak sama ibu kan dulu hanya lulusan SMA doang kan kayak gitu. Jadi aku tuh harus lebih bisa buat mereka tuh bangga gitu loh. Tapi bapak ibu juga bangga dong sekarang dong dengan pencapaianmu sekarang, maksudnya dengan apapun lah yang udah dilakuin sekarang. Insya Allah bangga sih, alhamdulillah. Tapi pernah tanya ke bapak ibu pengennya apa gitu kamu bisa beli? Iya dulu sih almarhum ibu sempet pengen kalau aku tuh pengen keluar negeri juga gitu kan, pengen, kalau bilang ibu tuh pengen kamu tuh bisa keluar negeri deh gitu, dan aku bilang oh ya Bu, aku pasti bisa. Ya udah akhirnya setelah itu aku bisa kesana. Wah, I'm sorry to hear that loh. Maaf, saya nggak tahu. Santai aja. Berarti almarhum ibu pernah bilang ke kamu pengen kalau kamu itu bisa keluar negeri gitu. Karena dulu kamu juga pastinya sudah pernah dong menyampaikan, Bu, aku pengen keluar negeri gitu. Iya, kan? Kayak gitu. Oh iya. Kapan ibu meninggal? Saat aku kelas 1 SMA. Baru-baru kemarin doang sih. Iya sih, beberapa tahun yang lalu gitu kan. Ya, kalau di masa mendekati lebaran gini pasti ya kan ada rasa ya kan keinget rindu, ya pasti kangen sama ibu. Rindu terbentuk. Ya kalau apa namanya kehilangan gitu kan ya, momen kehilangan. Kalau menurut kalau boleh saya menyampaikan sih, setiap orang, setiap manusia itu mempunyai jatah atau waktu untuk kehilangan masing-masing, momen kehilangan masing-masing gitu kan. Yang mana momen kehilangan itu datangnya kapan kita nggak tahu. Ya kan. Artinya saya yang kehilangan atau mereka yang kehilangan gitu kan. Ya kan. Ya kayak ibu aja kan juga nggak pernah sakit juga kok, nggak kayak cepet gitu kan. Apalagi hal itu kan ibu juga masih muda kan umurnya kayak gitu. Ya semua emang nggak ada yang tahu sih, apalagi umur gitu Mas ya. Iya sih. Iya kalau ngomongin tentang momen kehilangan itu ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa saya yang kehilangan atau mereka yang kehilangan atau kalian yang kehilangan gitu kan. Tinggal kalau bagi saya sih selama darah masih mengalir, jantung berdetak, itu tuh selalu berusaha menjadi yang lebih baik gitu kan. Selalu berdoa kepada Sang Pencipta bahwa supaya kita nantinya kok seumpama memang mendapatkan jatah atau takdir momen kehilangannya itu kok kita yang kehilangan terlebih dahulu, ya paling tidak kita diberikan keteguhan hati, kita kondisinya itu sudah siap secara mental maupun ya kan itu kan yang utama. Kemudian kalaupun nanti jatah kehilangan ternyata kok mereka dulu yang kehilangan, artinya berarti kita dulu yang pergi gitu, paling tidak kita diberikan tempat yang terbaik gitu kan. Betul. Iya. Saya minta maaf saya enggak tahu. Gak apa-apa ya, Mas, santai aja. Tapi gini sih, dari cerita yang barusan sih memang saya mungkin berusaha menyimpulkan lagi bahwa masih ada kaitannya sama kehilangan. Ketika kita memang kehilangan seseorang yang sangat dicintai, itu tuh cuma ada dua kemungkinan kan. Dia terperosok jauh lebih dalam, atau dia bisa bangkit atau melompat lebih tinggi, lebih jauh lagi. Dan bisa dilihat gitu kan, ternyata Kak Elsa Firda Haq ini memang melompat lebih tinggi, melompat lebih jauh ke depan yang seperti sekarang ini gitu loh. Tapi ngomong-ngomong bicara tentang bangkit, katanya kamu juga bikin buku. Iya, Bangkit. Nah, judulnya Bangkit. Bangkit ya. Tapi masih dalam bentuk draft. Iya. Belum pernah kamu share ke orang-orang. Udah pernah, tapi beberapa, dan itu ya mereka bilangnya, Kak, kenapa nggak di itu aja, nggak dijadiin buku aja kayak gitu. Ya barangkali nanti ada teman-teman dari apa sih namanya penerbit ya, barangkali ya yang ikut menonton ini, barangkali kok bukan barangkali, siapa tahu kok ingin melihat bagaimana sih bentuk tulisannya, karyanya, kok kemudian ada keminatan, ya silakan saja kalau mau dibantu untuk penerbitan bukunya gitu kan. Karena
orangnya itu ya seperti ini, selalu memberikan motivasi yang baik. Ketika Anda punya nomornya Kak Elsa ini, ya setiap harinya selalu diisi motivasi di status WhatsApp-nya gitu kan. Iya kan, benar Iya kan? sih. Ya kan? Yang penting kan memberi motivasi gitu kan, aja, bukan kita gitu. bersembunyi di balik kata-kata kan, Di bukan balik gitu kata-kata, iya. gitu kan. Yang penting kan actionnya ada gitu kan. Luar biasa sekali loh. Ya kita banyak kesamaan ya. Tapi gini loh, aku ada cerita yang lucu loh sebenarnya. Maksudnya tentang kamu loh, maksud. Iya, Tapi iya. ini apa namanya? Mungkin ini di luar ekspektasimu gitu loh. Iya. Ya nanti tinggal terserah editor sih mau dipotong atau enggak, nanti kamu bisa ngomong sama dia, ini jangan ditayangkan gitu yang bagian ini gitu. Ceritain lah. Jadi si L ini pernah ngajak saya itu nonton bioskop loh. Gila nggak? Ya nggak gila sih, wajar sih ya, Iya. karena kan ya cewek, terus saya cowok gitu kan. Cuman waktu dia mengajak itu memang di masa-masa, di momen-momen ketika saya memang belum menikah waktu itu, tapi saya sudah punya calon gitu kan. Jadi waktu itu memang saya tidak menolak secara enggak gitu. Saya hanya apa sih itu, saya anggap itu kamu udah usah ketawa-ketawa, orang Fendi aja, Mas Effendi juga pernah diajak juga gitu loh sama si Kak Elsa ini. Cuman sih ini membuktikan bahwa beliau itu meskipun dengan capaian yang sangat luar biasa, beliau tetap manusia biasa gitu kan, yang tetap menginginkan teman, ya kan, teman dekat, teman yang satu frekuensi gitu kan. Nyatanya kita juga banyak kesamaan kan, tadi bahasa Inggris, yang nonton saya dari musik, kamu juga dari musik, film juga iya gitu kan. Kamu suka baca, saya juga suka baca, kamu suka baca buku, saya baca situasi kondisi gitu kan. Iya kan, ternyata memang banyak kesamaan gitu. Artinya ya setinggi-tingginya manusia terbang itu ya tetap manusia gitu kan. Oke, mungkin it will be last question. Apa hal yang ingin kamu capai dan belum tercapai di tahun ini? Kalau yang pengen aku capai sih pengen umroh sama orang tua aja sih. Itu tuh. Kalau sama pengen S2 aja gitu, sampai S3 lah kalau perlu kayak gitu. Kalau bisa melanjutkan studi sampai S3. Sampai S3 gitu. Ya nanti kembali lagi ke sini lah. Nanti saya panggilnya Bu Elsa gitu kan. Karena kalau saya panggil ibu atau bapak dosen ya ibu bapak dosen, meskipun umurnya mungkin tidak terlalu jauh gitu kan. Ada juga yang mungkin lebih muda dari saya, tapi tetap panggilnya ya Bu atau Pak gitu kan. Gitu ya. Kita doakan bersama lah ya. Saling mendoakan yang terbaik. Itu intinya. Artinya semoga si Kak Elsa ini bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya gitu kan, teman-teman semua yang ada di sini juga yang menonton ini juga selalu dalam lindungan Sang Pencipta gitu kan. Sehat-sehat selalu, terus kemudian perekonomiannya yang tadinya nggak stabil menjadi stabil, yang lancar gitu gara-gara Covid gitu kan. Ya ini asik sih anaknya. Jadi nanti kalau pengen menghubungi Kak Elsa mungkin bisa langsung ke IG-nya gitu, tapi cari sendiri gitu. Kita nggak akan nulis di bawah ini karena nggak mungkin ada gitu kan. Kami dari tim Podcast Universitas Pekalongan dan juga Elsa Firdahak, Sarjana Manajemen, kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga tahun ini semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari kami. Ambil positifnya, yang negatif jadikan sebuah pelajaran, diambil pengalaman yang baik-baik saja. So, salam transformatif kreatif. Shh, jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau kita akan ketemu lagi minggu depan.